Selanjutnya, kita akan membahas properti dari least square estimator dalam konteks regresi linear multiple dan juga uji hipotesis, confidence, dan juga prediction interval. Nah, sekarang kita akan mendapatkan expected value dan juga covariance matrix dari coefficient kita. Kita mulai dulu dari expected value. Jadi dari ordinary least squares, Anda sudah mengetahui bahwa beta topi itu didapatkan dengan ini ya. Jadi ini sama dengan beta topi. Dan ini adalah vektor ya. Kita lihat di situ dia bold. Nah, kemudian kita tahu bahwa Y itu adalah F kalikan beta ditambah dengan random errors-nya. Ini adalah matriks atau vektor semua. Jadi kita bisa substitusikan ke sini. Nah, sekarang kita bongkar ya. Jadi ini dikalikan dengan ini. Semua yang ada di kiri ya. Dan ini juga dikalikan dengan ini. Sehingga Anda mendapatkan seperti yang ada di bawah ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi bahwa F transpose F itu adalah matriks square dan simetrik. Nah, karena dia square dan simetrik, kita memiliki identitas berikut. Nah, kemudian bisa Anda lihat F transpose dikalikan dengan matriks itu sendiri, dan itu adalah sama dengan matriks identitas. Berarti ini adalah identitas. Dan untuk yang di kanan, Anda perlu ingat di sini bahwa kita ekspektasi dari random error kita itu adalah 0. Sehingga pada ujung-ujungnya menyisakan bahwa ekspektasi dari beta topi adalah beta itu sendiri. Yang berarti beta topi adalah unbiased estimator dari true coefficients yang sejati. Nah, sekarang kita bahas covariance matriksnya. Nah, jadi ini agak panjang ya, jadi penurunannya di slide ataupun di video terpisah. Tapi yang perlu kita tahu bahwa covariance matrix dari beta topi adalah sigma square dikalikan dengan inverse dari F transpose F, atau kita beri nama saja ini adalah matriks C. Nah, kita ambil contoh dulu untuk dua variabel. Jadi kita punya 3 coefficient kan ya. Nah, jadi kita membuatnya seperti ini untuk matriksnya. Nah, sekarang apa ini maksudnya? Nah, tunggu. Sebelumnya saya butuh memberitahukan dulu bahwa ini adalah matriks simetrik ya. Jadi Anda memiliki definisi ini. Nah, sekarang yang paling penting Anda lihat, setidaknya untuk sekarang, itu adalah yang di diagonal ya. C00, C1, dan C2, karena apa yang ada di sini itu adalah variance dari coefficient tersebut. Jadi misalkan variance dari beta topi J itu adalah sigma squared dikalikan dengan diagonal matriks C yang di posisi JJ. Jadi kalau misalkan beta 0, berarti Anda lihat C00, untuk beta 1, C11, dan seterusnya. Nah, jadi ini ekivalen dengan kemarin kita membahas variance dari regresi linear simple. Nah, ini untuk regresi linear multiple. Dan selanjutnya, off diagonalnya dari matriks tersebut itu adalah covariance dari elemen-elemen coefficient ini. Kita tidak panjang lebar membahas ini, tetapi ini memberikan informasi penting lain seperti collinearity dan beberapa informasi penting lainnya. Tapi untuk saat ini yang paling penting adalah variance. Jadi Anda melihat diagonal dari matriks C ini. Untuk mengetahui kira-kira seberapa akurat model regresi linear multiple Anda, kita bisa memakai R-squared lagi. Dan Anda untuk mengetahui lebih detail, Anda bisa buka video mengenai regresi linear simple sebelumnya, sama saja secara prinsip. Nah, tapi ada satu pertanyaan seperti ini ya, karena sebenarnya kalau Anda tambahkan regressor atau variabel terus-menerus, angka R-squared ini akan terus naik. Jadi, bisa saja ketika ada suatu regresor tidak memiliki pengaruh apa-apa atau pengaruhnya kecil, itu akan memberikan kita semacam informasi yang tidak benar bahwa akurasi akan terus naik. Padahal mungkin tidak selalu. Nah, itulah kita gunanya memakai R-squared adjusted. Jadi, secara definisi adalah ini, yang di kanan ini. Jadi ada faktor koreksi sebenarnya di situ. Jadi kalau Anda lihat yang di atas, yang di bawah ini, itu masuk P di sini ya. Di mana P itu kita definisikan kalau untuk regresi linear multiple adalah K plus 1. Jadi di sini ada unsur seberapa banyak regresor yang kita masukkan juga.
Jadi ini semacam penalized R-squared, dan memang itu adalah penalized R-squared. Jadi karena semakin banyak sukunya, maka bisa Anda lihat kalau misalkan ada suatu regresor tidak memiliki pengaruh banyak, maka akan dipenalisasi oleh adanya R-squared adjusted ini. Jadi angka R-squared adjusted akan selalu lebih kecil daripada R-squared, atau kalau saya tuliskan saja adalah seperti ini. Pada praktiknya, kalau Anda melakukan regresi linear multiple, akan selalu lebih baik memakai adjusted R-squared. Dan ini sangat penting karena dia akan menjaga untuk kasus overfitting, yaitu di mana Anda memiliki terlalu banyak suku, terlalu banyak regresor untuk permasalahan yang sebenarnya tidak sekompleks yang kita kira. Jadi itu malah overfitting jadinya. Nah, sama seperti sebelumnya ya, seperti kasus regresi linear simple, kita pun bisa melakukan uji hipotesis terhadap segala koefisien kita. Dan kita pun memiliki null hypothesis dan alternative hypothesis yang serupa dengan regresi linear simple, tapi tentunya berbeda di standard errornya. Standard errornya ya sama-sama untuk menghitung koefisien, cuma cara perhitungannya kan Anda memakai ini ya. Anda kemarin lihat ya, baru saja melihat bahwa ini adalah varians dari koefisien, dan kalau kita squarekan akan menjadi standard errornya. Ini adalah T statistik dengan N dikurang P degrees of freedom, dan Anda gunakan untuk melakukan uji hipotesis. Dan karena sigma square tidak kita tahu, itu akan kita estimasi dengan unbiased estimator dari sigma square tersebut. Oke, secara interpretasi sama saja. Kalau misalkan null hypothesisnya kita tolak, artinya bahwa misalkan gini, kita set null hypothesisnya bahwa beta J itu adalah sama dengan 0. Artinya kalau kita tolak, artinya memang benar bahwa ada efek linear dari variabel X sebutlah terhadap Y. Oke, sama seperti regresi linear simple yang baru saja kita bahas di modul sebelumnya. Jadi kalau Anda memakai modul statistik, itu biasanya dikeluarkan semuanya. Semua hasil uji hipotesis ini. Dan dengan cara yang serupa, kita pun juga bisa menghitung confidence interval ya. Jadi Anda memakai syarat error yang sama juga ya. Saya tidak akan membahas panjang lebar karena konsepnya sama saja dengan regresi linear simple. Jadi Anda bisa mendapatkan bahwa ini adalah confidence interval untuk beta J, untuk variabel, untuk koefisien J. Dan ini pun tentunya termasuk slope dan juga intercept. Oke, sama saja bentuknya adalah estimatornya, kemudian ada plus minus T dikalikan dengan standard error. Dan mirip-mirip juga ya, untuk mean response pun Anda bisa menghitung confidence interval seperti apa, dan ini berbeda dengan confidence interval dari koefisien. Ini adalah untuk mean response ya, jadi tengah dari ini mean value-nya, berarti garisnya. Kalau di sini berarti bidang regresi linearan. Oke, jadi untuk melakukan perhitungan tersebut kita membutuhkan definisi ini ya. Ini kan definisi dari mean response kita. Berarti kita definisikan vektor seperti ini. Ini sebenarnya sama saja dengan Anda mengalihkan ini sama saja dengan beta 0 plus beta 1 kali X1 plus beta 2 kali X2. Hanya saja kita definisikan dalam bentuk matriks. Nah, jadi ada penurunannya, dan kita bisa mendapatkan bahwa varians dari estimator kita adalah sebagai berikut. Yang berarti statistik T, statistiknya memiliki distribusi seperti ini. Jadi kuantitas ini, statistik ini, memiliki distribusi T dengan degree of freedom N dikurang P. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa confidence interval dapat kita hitung seperti apa yang dikotakkan dengan kotak berwarna hijau di bawah. Oke, jadi Anda butuh menentukan T alpha per 2, ini two side, ingat ya, dua sisi, dan Anda bisa menghitung confidence interval dengan cara seperti ini. Dan terakhir, prediction interval. Jadi kalau sekarang Anda memiliki prediksi, Anda ingin tahu berapa prediction intervalnya. Oke, jadi konsepnya sama seperti simple linear regression. Jadi sekarang ketidakpastiannya datang dari ketidakpastian dari mean response, dan ketidakpastian kedua datang dari variabilitas inherent dari model regresi itu sendiri, yaitu sigma square.
yang kita estimasi dengan sigma topi square. Jadi secara prinsip kita bisa mendapatkan bahwa prediction intervalnya adalah seperti yang dituliskan di bawah. Dan seperti sebelumnya, prediction interval akan lebih besar rentangnya daripada confidence interval. Jadi apa yang perlu kita perhatikan di sini yaitu perbedaannya. Jika confidence interval dari mean response menjelaskan error dari mean response kita, yaitu garis regresi linear kita, tetapi kalau prediction interval itu menjelaskan error pada prediksi yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, dia lebih besar daripada confidence interval ya, karena datang dari dua sumber error seperti yang sudah kita bahas tadi. Sekian untuk materi mengenai multiple linear regression dan semoga memberikan manfaat untuk Anda. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kita mendapatkan covariance matrix dari suatu